Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Alif Nisa Aljannah, NIM 093, kemudian Tia Setiarini, NIM 094, dan Elzandra Bintang Kusuma, NIM 144. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang teori belajar Gestalt. Pengertian teori belajar Gestalt. Istilah Gestalt, bahasa Jerman yang suka dicari terjemahannya dalam bahasa lain. Arti Gestalt yaitu form, shape, atau bentuk hal, peristiwa, hakikat, esensi, totalitas. Terjemahannya dalam bahasa Inggris, shape psychology, configurations, whole psychology. Karena adanya kesimpang siuran dalam penerjemahannya, akhirnya para sarjana di seluruh dunia sepakat untuk menggunakan istilah Gestalt tanpa menerjemahkan ke dalam bahasa lain. Teori Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui perorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola, ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt beroposisi terhadap teori strukturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Teori ini dibangun oleh 3 orang, Kurt Koffka, Max Wertheimer, and Wolfgang Kohler. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Berikut tokoh dari teori belajar Gestalt. Yang pertama, Max Wertheimer. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendidik aliran psikologi Gestalt. Konsep pentingnya P-phenomenon. P-phenomenon yaitu bergeraknya objek statis menjadi rangkaian gerakan yang dinamis setelah dimunculkan dalam waktu singkat. Dengan demikian, memungkinkan manusia melakukan interpretasi. Wertheimer menunjuk pada proses interpretasi dari sensasi objektif yang kita terima. Pada tahun 1923, Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory, yaitu pertama hukum kedekatan law of proximity, kedua hukum ketertutupan law of closure, ketiga hukum kesamaan law of equivalence. Kemudian kedua yaitu Kurt Koffka. Matis dan pengamalan dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Koffka tentang belajar antara lain jejak ingatan memori atau memory traits, terus perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan, ketiga latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Teori Koffka tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip psikologi Gestalt. Yang ketiga, Wolfgang Kohler. Menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif dan ini akan berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Karena itu, menurut Gestalt, apabila terdapat ketidakseimbangan kognitif, hal ini akan mendorong organisme menuju ke arah keseimbangan. Dalam eksperimennya, Kohler sampai pada kesimpulan bahwa organisme dalam hal ini, sinpase, dalam memperoleh pemecahan masalahnya diperoleh dengan pengertian atau dengan insight. Yang keempat, Kurt Lewin. Mula-mula, Lewin tertarik pada paham Gestalt, tetapi kemudian ia mengkritik teori Gestalt karena dianggapnya tidak kuat. Lewin kurang setuju dengan pendekatan Aristotelian yang mementingkan struktur dan isi gejala kejiwaan. Ia lebih cenderung ke arah pendekatan yang Galilean, yaitu
yang mementingkan fungsi kejiwaan. Konsep utama Lewin adalah life space, yaitu lapangan psikologis tempat individu berada dan bergerak. Lapangan psikologis ini terdiri dari fakta dan objek psikologis yang bermakna dan menentukan perilaku individu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tias Tiarini. Terima kasih. Baik, saya Tias Tiarini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Alif. Selanjutnya ada prinsip teori belajar Gestalt. Yang pertama, tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pemahaman atau insight. Jadi pada teori ini, tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pemahaman atau insight dari sesuatu yang dipelajari tersebut. Yang kedua, belajar dimulai dari keseluruhan. Keseluruhan yang menjadi permulaan, baru menuju ke bagian-bagian. Keseluruhan memberikan makna kepada bagian-bagian. Jadi pada proses belajar tersebut, kita melihat sesuatu yang hendak dipelajari itu dari secara keseluruhan. Kemudian baru menuju ke bagian-bagiannya. Selanjutnya yang ketiga, individuasi bagian-bagian dari keseluruhan. Mula-mula anak melihat sesuatu sebagai keseluruhan. Bagian-bagian dilihat dalam hubungan fungsional dengan keseluruhan tersebut. Tetapi lambat laun ia mengadakan diferensiasi bagian-bagian itu dari keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau kesatuan yang lebih kecil. Yang keempat, individu belajar dengan menggunakan pemahaman atau insight. Memahami sesuatu dapat dilakukan dengan melihat hubungan-hubungan antara faktor atau unsur dalam situasi yang problematik dan kemampuan menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya, implikasi teori belajar Gestalt. Yang pertama, perilaku bertujuan. Belajar harus terarah pada tujuan. Belajar bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respon, tetapi ada keterikatannya dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Jadi, pembelajaran itu akan efektif ketika peserta didik itu mampu memahami tujuan yang hendak dicapai. Jadi, di sini guru itu harus menyadari tujuan dari proses belajar tersebut dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Yang kedua, pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami secara totalitas terhadap objek yang dipelajari, memiliki kemampuan mengenal dan memahami unsur-unsur, mampu memahami keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa, dan keterikatan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi, pada teori belajar Gestalt ini, peserta didik diharapkan mampu memahami secara totalitas, kemudian mampu mengenali unsur-unsur dari yang dipelajari, kemudian memahami keterkaitan unsur tersebut, dan mampu melihat keterkaitan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Elsandra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elzandra Bintang Kusuma. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan teori belajar Gestalt. Kelebihan dari teori belajar Gestalt yaitu: 1. Menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. 2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui teori belajar kelompok dengan menganalisa masalah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Kedua, yaitu kekurangan teori belajar Gestalt.
Kekurangannya yaitu belajar dengan insight dijadikan prototipe belajar, yaitu sulit menemukan pemahaman dalam mempelajari hal-hal yang sangat beragam. Tegasnya pemahaman itu tidak dapat menjadi prototipe untuk sejumlah belajar yang biasa dilakukan manusia. Barangkali pemahaman barulah terjadi kalau kita belajar dengan pemecahan masalah. Walaupun dalam kenyataannya tidak semua hal merupakan masalah, boleh jadi hanya merupakan fakta atau prinsip. Pemecahan masalah pendidikan dalam teori belajar Gestalt. Memecahkan masalah pendidikan dalam teori Gestalt yaitu kesulitan belajar dipandang sebagai masalah yang muncul karena adanya ketegangan. Ketegangan tersebut ditimbulkan oleh kesenjangan antara persepsi dan memori. Adapun aplikasi teori belajar Gestalt dalam mengatasi kesulitan belajar pada anak sekolah dasar dapat dilakukan dengan 6 tahap. Tahap-tahap tersebut dapat diawali dengan identifikasi kasus, kemudian diagnosis, selanjutnya prognosis, dilanjutkan dengan pemberian treatment atau proses terapi, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan follow up atau tindak lanjut. Identifikasi kasus siswa yang mengalami kesulitan belajar dilakukan dengan mengumpulkan data tentang siswa tersebut. Pengumpulan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap anak secara holistik, lengkap, dan menyeluruh. Kemudian dilanjutkan dengan diagnosis. Diagnosis merupakan langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah siswa. Selanjutnya prognosis. Keputusannya diambil berdasarkan hasil diagnosis menjadi dasar pijakan dalam kegiatan prognosis. Dalam prognosis dilakukan kegiatan penyusunan program dan penetapan mengenai bantuan yang harus diberikan kepada anak untuk membantunya keluar dari kesulitan belajar. Langkah selanjutnya adalah pemberian treatment atau perlakuan. Perlakuan yang dimaksud adalah pemberian bantuan kepada anak didik yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis. Sekian, terima kasih. Thank you.